Bisa? Oke, mantap. Oke, Kas. Nanti Oke, diupload. maaf guys, aku telat tadi ada meeting. Wait, tak bisa share. Wait, aku clear layar dulu bentar. Udah kelihatan kah? Halo, Aman, aman, aman. aman. Ini mulai kan? Kan, Riz? Ya, mulai. Eh, Jelasin oke, problem jadi solvingnya dulu. intinya kita dikasih ini langsung ke the point-nya. Dikasih positif integer v. Ini tuh kayak uang yang kita punya. Terus next line kita dikasih 9 ya. 9 itu merepresentasikan cost untuk digit I. Maksudnya kayak ini yang pertama ini cost untuk digit 1, cost untuk digit 2, digit 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita disuruh buat bikin angka segede-gedenya dengan uang yang kita punya gitu. Terus observasi pertamanya obvious kalau ya kita mau bikin angkanya sepanjang mungkin gitu kan. Kita mau bikin sepanjang mungkin karena kalau walaupun kita punya 9999 gini, terus kita bandingin sama satu yang satu tapi 00 gini kan tetap lebih gede ini kan. Berarti kan yang sepanjang mungkin itu prioritas nomor satu. Berarti caranya kita buat punya yang sepanjang mungkin, kan berarti kan kita ambil yang harganya paling murah. Ambil yang harganya paling murah. Berarti kan kita ambil yang harganya paling murah terus. Terus karena di sini digit yang dikasih itu 1 sampai 9 nggak ada digit 0. Ya kan nggak ada digit 0 kan? Iya, nggak ada digit 0. Jadi kan kayak nggak ada kasus di mana 0 itu leading zero kan. Karena nggak ada 0. Jadi ya kita tinggal cari aja indeks yang digitnya paling minimal itu mana. 1, 2, 3, 4, 5 ini 5. Berarti ya kita bikin 5 terus. Terus habis kita bikin ini, jadi kan nanti kan digitnya sama-sama gini. Itu notice kalau kita itu perlu buat maksimalin digit ini. Jadi kan nanti kita masih punya uang sisa kan, ada sisa. Kita punya uang sisa. Terus kita juga punya ini. Terus kita pengen intinya masih bisa upgrade gitu. Nah, kalau masih bisa upgrade gitu, kita coba buat upgrade yang pertama ini jadi semaksimal mungkin. Ini agak obvious ya. Jadi kayak ya ini coba buat semaksimal mungkin. Kalau udah nggak bisa, baru ini semaksimal mungkin, seterusnya sampai semua digitnya habis. Jadi kalau diimplementasiin nanti kayak contoh kita nyoba kita for dari indeks 1 sampai panjangnya yang kita buat ini. Ini contohnya sepanjang K berarti for 1 sampai K. Terus nanti kita for juga dari 9 sampai 1. Terus kalau emang valid, maksudnya valid, kita bisa ngambil ini. Caranya kita ngambil ini gimana? Uang sekarang, contohnya uang sekarang itu no. Jadi kalau no, uang sekarang no, berarti kan kalau kita ambil digit ini, berarti kan kita ngelepas digit X-nya kan. Berarti digit cost dari X, main cost, cost, ini harus bikin variabel. Cost J, main cost X jadinya kan kita perlu tambah biaya sebanyak ini kan. Ya udah kita coba untuk semuanya. Terus kalau ada yang valid langsung kita break karena ya kita kan gantinya cuma satu digit doang kan. Langsung kita break langsung ke indeks selanjutnya, terus ke indeks selanjutnya gitu. Ya kita ngefornya terbalik karena pengen ambil yang maksimal di sini. Sudut code-nya gini. Kurang lebih gini lah.
Udah gitu ada pertanyaan. Ini kayak problem di TLX sih. Tapi yang di TLX kayaknya lebih susah. Soalnya ada Ya indeks, udah ada leading udah aku zero-nya. ya Oh ya, udah aku cat di situ juga. ya itu soal gila Soal nih. gila nih ya, gila nih. Aku AC Judulnya itu dua keras. hari, serius. Aku AC itu 2 hari ngoding full ngoding 48 jam lebih. Masih. Bukan brute force, GD. Nah, GD itu. Nah, Ini mantap. kan nomor kadang kan. Ini guys. Ya, ya itu. Ya ini. Ya. Ya Udah kalian AC kan dong. bisa absolve ini lah nanti. Ini evolusinya. Loh, ini 1.700 ya, aku nggak nyangka. Harusnya nggak 1.700 sih, mungkin 1.400, 1.500. Nggak ada pertanyaan kan, langsung ya lanjut ya. Terus problem F, kita dikasih dua string A, string B. Terus string A itu kita dikasih juga beberapa karakter tanda tanya. Terus string B nggak ada tanda tanya ya. Terus kita suruh nyari tahu, intinya kita suruh ngerubah tanda tanya ini ke suatu karakter. Kita ubah ini ke suatu karakter, terus kita bisa rearrange ordernya, terserah kita. Terus kita pengen reoccurrence dari ini, string yang diberikan kedua, string B ini, semaksimal mungkin. Reoccurrence-nya itu nggak intersect. Nggak intersect berarti kalau gini A, B, B, terus kita minta A, B, kita nggak bisa ambil A di sini, A pertama, sama B di sini, terus A kedua sama B di sini nggak bisa ya. Nanti soalnya kan jadinya intersect. Jadi kalau divisualisasiin eh, A, B, B. Terus kita pengen A, B. Kalau kita ambil A ini sama A sini kan ini intersect, ini nggak boleh ya. Berarti kan kita harusnya bisanya ngambil sini-sini doang. Atau sini-sini, atau sini-sini lah. Terus kita suruh nyari tahu berapa maksimal uh, occurrence yang bisa kita buat. Berapa maksimal garis ini yang bisa kita buat itulah sebenarnya. Yang non-intersect ya jelas. Terus kayaknya ini ada banyak cara sih. Ada banyak cara, cuman caraku itu pakai dari observasi. Uh, Kalau kita bisa bikin jawabannya jadi X, maka kita bisa bikin jawabannya jadi Z untuk Z lebih kecil sama dengan X. Maksudnya gimana? Maksudnya, ini nggak bisa dipilih. Maksudnya, contohnya kita 1, 2, 3, 4, 5. Contohnya kita bisa bikin jawabannya jadi 5. Maksudnya kayak oh wait, uh, 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 terus dia mintanya ini tanda tanya terus kalau kita bisa bikin jawabannya jadi 5, which is kan ini harusnya A. Kan kita jadi ada 5. Ini A, A, A. Kalau kita bisa bikin jawabannya jadi 5, itu pasti kita bisa bikin jawabannya jadi 0, 1, 2, 3, dan 4. Caranya gimana ya? Tinggal satu ini kita buang aja, kita swap jadi huruf lain kan, obvious kan. Terus kalau dengan properti gini, kalau ada properti gini, berarti kan nanti akhirnya jadi kayak uh, array boolean yang berprefix 1 dan bersufiks 0. Jadi kan nanti ini bisa dibikin, nggak bisa, nggak bisa. Nah, uh, aku jelasinnya agak over sih. Jadi properti kayak gini itu properti binary search the answer ya namanya, nama tekniknya. Binary the answer. The answer. Nah, syarat buat binary the answer itu kita ngeceknya harus cepat. Kita ngecek 5 itu bisa apa enggak? Itu harus cepat.
Kalau 5 bisa, berarti kan range jawaban kita ada di kanannya kan? Karena yang kirinya udah pasti bisa dan kita pengen semaksimal mungkin. Ya kita pindah ke kanannya. Jadi kita nambah kompleksitas log di sini. Jadi log 2 terus maksimal jawabannya kalian bisa otak-otak sendiri. Kalau di sini kan berarti maksimal jawabannya kan ada n kan? Karena panjang stringnya sendiri ada n kan. Jadi kita nambah kompleksitas log plus enggak dikali kali pengecekannya. Terus kita pikirin cara ngeceknya gimana sih? Apakah bisa kita ngecek dengan kita ngeceknya cepet gitu? Bisa apa enggak? Nah, notice karena kita bisa reordering terserah kita semau kita. Berarti ya urutan nggak penting. Urutan nggak penting berarti kita bisa kayak nyimpan occurrence aja kan. Occurrence atau frekuensi lah. Kita bisa bikin array frekuensi. Nah, pakai array frekuensi ada yang bisa jawab nggak? Kayak gimana cara ngeceknya kalau kita pakai array frekuensi biar cepat gini? Kayaknya yang Aceh pakai Windsor gak sih? Aku nggak tahu sih. Ada yang bisa jawab? Ya pakai Windsor. Ya ngeceknya ya tinggal contohnya kita perlu kita bikin array init, kita bandingin sama array aslinya. Ini kan berarti kan need-nya need A, kita butuh A sebanyak 3. Terus kita butuh B sebanyak 1. Terus kalau kita mau bikin 5, berarti kan ya ini kali 5 aja. Kita butuh 5 sebanyak A, B-nya sebanyak 5. Terus kita cek banyaknya A yang udah ada. Terus untuk setiap tanda tanya itu kita ganti, kita perlu merubah tanda tanya ini jadi apa enggak. Ya itu implementasi ya, bisa digituin ya. Terus ya gitu aja. Kita bisa ngecek di n maksimal sih. N ini maksimal banget aslinya bisa diakalin sih enggak n. Ya, berarti kompleksitasnya bisa log n kali n. Ya, ini pakai properti binary search the answer ya. Kita coba jawabannya 5 itu bisa enggak? Kalau bisa ya ngapain kita cek kirinya, kita cek kanannya aja langsung. Terus kalau emang 5 nggak bisa, ya ngapain ngecek kanannya, ngecek kirinya langsung aja. Gitu. Terus kita cari di maksimal antara mereka itu yang mana. Udah sih gitu. Ada pertanyaan? Itu maksudnya 5 itu apa ya? 5 itu jawabannya. Wait, Dari jawaban dari jawaban dari occurrence. gini contohnya. Kalau gini, bentar, nggak jelas ya. Kalau gini jawaban maksimalnya berapa coba? Coba gali jawaban maksimalnya berapa? 5. Kasih tanda tanya biar lebih kayak masuk akal ke soalnya. Ya, Enggak, kalau kalau itu gini. jawabannya 7 dong kalau gini. Iya sih, tambah. Gini kan jadi 7 kan, kayak kita bisa greedy ini buat nge-change ke sini kan. Ini yang aku maksud ini, array ini, itu array jawabannya. Bisa nggak kita bikin jawabannya jadi 5? Berarti bisa nggak kita bikin non-intersect sebanyak 5? Ini kalau satu huruf gampang sih. AB kan kita bisa reordering juga kan. AB. Kalau gini berapa berarti? Maksimalnya. Ya 3. Berarti kan 3. Ini kita bisa bikin 3 kan? 1. Kalau kita bisa bikin 3, otomatis kita bisa bikin yang lebih kecil daripada 3. Berarti kita nggak perlu ngecek ini lagi kan. Kita langsung ngecek kanannya aja. Ya gitu. Paham. Ya. Cuman yang agak susah kayaknya ya, implementasi ini sih buat ngeceknya. Waktu ngecek, kita kan merubah tanda tanya jadi hurufnya itu kan. Yaitu ya yang tadi mainan frekuensi
need sama kita iterasi untuk setiap huruf di A-nya. Kali mau tanya dong sama Faisal juga. Udah belajar atau at least pernah lihat atau nonton atau apa tentang binary search belum? Belum. Nah, kan? Belum. Kalau kali udah ya, kalau Faisal belum. Mungkin Tapi kan kita belum- kasih materi. Jarang dipakainya. Ya. Tapi binary search ini kayak teknik yang sangat biasa sih, tapi kayak bisa mengurangi kompleksiti sebanyak log n gitu kan, kuat kan. Itu harus lumayan kuat lah di binary search ya. Itu aja sih. Lanjut. Ya, biasa soal hal sih. Wait, nggak diajari di camp kah? Kalian udah camp kan? Yang ini kelas 11. Oh, ya. Harusnya sih diajarin ya, tapi kan ya balik lagi, binary search ini kalau dibagi ke dalam materi ini udah masuk materi intermediate kan. Ya, Gitu. udah masuk kompetitif. Hmm. Ya itu. Ya, ini ngeceknya tricky sih. Ya, mainan frekuensi aja lah berarti. Berarti kita bisa kayak bikin L, bikin R, terus kita bencher while L kurang daripada R. Terus kita kasih mate sama dengan L plus R bagi 2. Terus kita bisa cek if valid mate. Terus kita kalau valid berarti kan search-nya jadi ke range kanan kan, L sama dengan mate plus 1. Kalau nggak valid, range-nya jadi ke kiri kan. Kalau ini nggak bisa berarti range-nya jadi ke kiri. Berarti R sama dengan mate min 1. Ya gitu-gitu lah. Kodenya gini doang. Sama ini ada sih. Karena kita pengen semaksimal mungkin, kita perlu temporary variable ans, terus nanti kita bisa ans sama dengan max, ans, sama mid. Karena mid-nya valid kan, berarti mid ini valid juga buat jadi jawaban. Ya gitu sih. Sedukanya gini. Ya ini validnya yang agak susah. Terus next G. G ini aku lupa problem satunya. Oh ada test case-nya, ada test case. Terus kita dikasih 2 integer nk. Langsung aja. Jadi kita dikasih kayak koordinat gini, terus ada AC-nya, terus masing-masing AC dia punya value tersendiri lah, TI. Kita bilangnya TI. Terus kita suruh nyari tahu untuk setiap tempat, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, untuk setiap tempat, itu berapa suhunya di tempat itu. Nah, didefinisikan suhu sebuah tempat itu minimal dari, untuk semua AC, kita cari yang minimal, value dari AC-nya itu di plus jarak, jaraknya, AJ min I. Jadi kan kalau di satu ini, kalau kita di satu, AC ini bakal, kalau ke sini kan jadinya 14 plus 1, jadi 15. Terus kalau sini kan jadinya 16 plus 1, 2, 3, 4. 16 plus 4, 20. Terus kita pilih yang paling minimal. Yang paling minimal kan 15. Jadi ini. Ya kan gitu kan? Aku lupa ya. Ya. Mana. Ini kayaknya ada banyak cara deh. Aku lihat solusinya pada beda sama aku. Tapi solusiku, jadi kan kita generalisasikan dulu lah. Min untuk semua K, TJ plus AJ min I. Absolute AJ min I. Kita ilangin absolutnya. Jadi kita bikin 2 kasus. Ketika I lebih besar daripada AJ. Jadi kan TJ plus I min AJ.
Karena kan I lebih besar daripada AJ, absolutnya kan jadinya I-nya yang dimin kan. Kalau I lebih kecil daripada AJ, TJ plus AJ min I. Jadi kan ada dua kasus ini. Kayak AC-nya di kanannya indeks sekarang atau AC-nya di kirinya indeks ini. Karena kita suruh nyari untuk setiap indeks, kan otomatis kita for kan. For untuk setiap posisi lah. Untuk setiap posisi. Terus kita pengen cari nilai yang paling minimal di sini. Nah, notice kalau kita udah bagi kayak gini, itu kayak jadinya, wait, kelihatan nggak ya? Jadi ini kayak untuk semua grup yang di sini, itu I-nya bisa dihilangin. Kenapa I-nya bisa dihilangin? Karena kita bandingin kayak kita sama-sama bandingin. Gimana ya jelasnya? Intinya nanti kita bisa bikin kalau I lebih besar daripada AJ, kita bisa cari TJ min AJ yang minimal. Kenapa? Karena I-nya sama kan. Untuk sebuah posisi ini I-nya sama semua kan. Jadi untuk di grup ini kita bisa bilang kalau kita pengen nyari TJ min AJ yang minimal karena I-nya sama. Kita nggak peduli sama I-nya. Sampai di sini ada yang nggak paham nggak? Jadi intinya I-nya bisa kita buang karena ya nanti pada akhirnya contohnya 5 plus 1 min 2 terus 7 plus 1 min 2 ini kan satunya sama semua kan konstan kan. Ya karena kita cari minimal untuk semua ini, ininya bisa kita ilangin aja kan. Hasilnya sama aja kan nanti. Ini untuk grup yang ini. Terus untuk grup yang kanan itu sama. Kita bisa bilang kita nyari TJ plus AJ yang minimal. Sama alasannya karena kita bisa buang I-nya. Karena kita nyari yang TJ plus AJ min I itu sama paling minimal dan sedangkan min I-nya ini sama semua. Value-nya konstan. Terus sekarang problemnya direduce jadi kita nyari ini yang minimal sama ini yang minimal. Ini untuk yang AC di kiri dan ini untuk AC di kanan. Nah, sekarang cara-cara kita nyari ininya gimana? Kayaknya aku minta maaf sih. Solusiku pakai materi. Aku pakai data structure multiset. Jadi observasinya, implementasinya kita for untuk setiap posisi dari 1 sampai N. Terus kita bikin dua multiset prefix sama suffix. Jadi yang belum tahu multiset itu kayak kita bisa nyimpen datanya itu di order yang minimal atau yang maksimal gitu. Kita bisa di customize. Terus multiset juga kita bisa ngapus value-nya langsung. Jadi contohnya kita bisa bilang multiset ms.insert 1, terus kita bisa bilang ms.erase value-nya langsung 1. Nanti satunya ini hilang. Kenapa kita perlu multiset? Karena waktu kita iterasi ini, untuk setiap posisi ini, kita bakal ngerubah. Contohnya kita sekarang di 1, terus kita di 2. Kalau kita di 2 kan berarti kan satunya udah kelewat kan. Nah, kalau satunya udah kelewat, ya kita hapus 1 ms.erase i. Ini di akhir ya, habis kita proses ms.erase i. Terus KMS kan multisetnya ada 2. Suffix.erase i yang di akhir dihapus. Terus prefix.insert i. Jadi di suffixnya kita hapus, terus di prefixnya kita masukin.
kan kita tahu value ini bukan val I sih, AC yang ada di tempat I. Gini. Ya ini implementasi multiset sih, aku minta maaf kalau ada yang belum belajar. Ya bisa gini lah. Intinya ya kita nyari TJ main AJ yang minimal, kita masukin ini ke multiset, kita masukin ini juga ke multiset suffix, terus nanti kita cek individu. Ini sama ini itu minimal yang mana. Kalau minimal ini ya ini yang di-cout-in. Kalau minimal ini ya ini yang di-cout-in. Terus di akhir di akhir untuk setiap posisi di akhirnya kita hapus. Kalau di posisi itu ada AC, kita ubah yang tadinya sufiks itu jadi prefix, jadi di awalnya. Jadi kita ubah yang tadinya TJ main A, TJ plus AJ, kita ubah jadi TJ main AJ. Gitu sih. Ada yang nggak paham? Intinya gitu. Masih kurang paham, Kak. Di mana ya? Yang multiset gituan, Kak. Yang mana ya? Itu bedanya prefix sama suffix. Oh, Itu gimana? Masih oke. ya kurang Ini paham tadi. prefix itu yang di kirinya, AC yang di kirinya. Kan kalau AC yang di kirinya kan value-nya kan jadi ini kan. Habis kita sederhanain ini. Jadi TJ main AJ. Kita perlu nyari yang di belakangnya, kita pengen nyari ini yang minimal, ya kan? Ini kalau kasus di belakangnya. Terus yang suffix itu ketika AJ lebih besar daripada I. Posisinya di kanannya indeks sekarang. Contohnya kita iterasi ketiga. Berarti kan ini AC prefix kan? Ini AC suffix. Gitu paham nggak? Terus nanti waktu kita iterasi di 5, kan sekarang 5-nya udah nggak suffix lagi. 5-nya prefix lagi kan? Gimana, Dava? Cara ngecek itu berdasarkan indeks keberapa dulu itu, Kak? Oh, ya ini kenapa aku pakai multiset. Karena multiset kan kita nggak perlu tahu indeksnya, dia indeks berapa. Kita yang penting tahu value-nya kan. Maksudnya indeks gitu kan? Maksudnya kayak kita ngapus apa gitu kan? Gimana, Dav? Kalau rumit kayaknya ada solusi lain juga sih. Kayaknya solusiku yang over. Tapi Tambahan ya. juga buat yang kalau nggak paham, sama kok, aku juga nggak paham multiset. Ya, Ya serius, ini aku nggak materi paham multiset. multiset itu aku udah belajar sejak 1 bulan sebelum KSN, pas sama Kak Wikatan diajarin apa itu multiset. Sampai sekarang aku nggak paham, dan aku belum sama sekali nggak implementasiin sekalipun, nggak pernah. Jadi kalau nggak tahu multiset, cek your time, nggak apa-apa, manfaatin waktu sebanyak mungkin, masih banyak waktu ya. Aku yang nggak tahu multiset aja bisa dapat promo. Kalau kalian bisa multiset, nggak menutup peluang dapetin perak bahkan emas. Ya, itu aja sih. Kak, kenapa nggak gini aja? Kita iterasi dari apa itu, dari pokoknya kita iterasi J sampai itu ada AC-nya ada berapa itu, Kak? Ada N. 3 split Ada option. N ya, dari 1 sampai N. Itu kita cari yang pertama, kita misalnya MN1 itu yang minimal apa itu AJ, tadi prefix sama suffixnya apa aja? AJ plus I, apa sih tadi, Kak? AJ, oh ya. Ini TJ main Oh AJ ya, sama aja. TJ kita misalin MN1 itu yang minimal TJ kurang AJ, terus yang MN2 minimal yang kedua itu TJ plus AJ. Sama kita juga simpan itu apa itu nilai AJ-nya, indeksnya. Jadi terus, nah, jadi kan kita kan udah dapat nilai minimal sama kedua indeksnya itu kan. Nah, terus kita itu aja. Terus kita iterasi apa itu dari ruangan 1 sampai yang ruangan terakhir. Nah, kalau gimana ya? Kalau
Gimana lagi ya? Oh iya, kalau dia gimana ya? Oh iya iya. Kan kita kan bisa itu Kak, bisa lihat kan ini kan kita kan misalnya di ruangan KI. Nah, kita kan udah dapat AJ-nya kan. Ah, Kita cek aja AJ kurang I-nya. Eh, apakah misal kita cek yang di prefix, apakah nilai indeks yang kita dapatkan dikurang I, apakah nilai indeks gini apakah nilai I lebih besar daripada indeks yang kita dapatkan dari prefix. Nah, kalau iya kita pakai itu jawaban yang MN1 plus plus nilai I. Nah, bisa gitu nggak, Kak? Terus kalau 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 misalnya enggak, kalau misalnya I-nya lebih kecil daripada, wah nggak bisa ya. Paham nggak, Kak? Tapi, Kak, maksud aku. aku kurang paham waktu kita ngiterasi ini. Ya udahlah kayak gitu. Solusimu gimana? Solusimu kayak two pointer gitu nggak sih aku baca? Nah, iya, two pointer. Enggak sih, bukan two point. Aku itu iterasi dari kiri ke kanan dulu, Hmm. lalu aku iterasi dari kanan ke kiri. Nanti dapat 2 DP gitu. Oh ya, oh DP ya itu yang susah. di left, DP yang dari left sama DP yang dari right ke kiri gitu. Iya, Nanti aku iya. minkan gitu. Ya, solusinya Faris gitu juga, DP left right. Ya mungkin habis ini Faris jelasin solusinya. Galih pakai apa kamu Galih? Sama itu kayaknya sih dari kanan ke kiri juga. DP juga. Oh, ada pakai DP ya? Jadi ya aku karena itu aja sih. Kalau Aku sering solusi main DP under itu cycle. kayak itu sih. Ya. Kalau solusi DP-nya itu kayak konsepnya itu kalau kita tahu minimal di indeks I, maka kita kayak bisa bikin AC baru di indeks I gitu. Itu konsepnya. Paham nggak maksudnya? Harusnya. Ya ya, Ya, kayak intinya left right gitu. gitu. Oh, dicoba untuk semua kemungkinan. Kayak kita bikin AC baru di setiap indeks gitu. Gitu sih. Kalau aku nemunya gitu sih. Kalau misalkan ya kita udah banyak yang AC, nanti Faisal kalau misalnya nggak paham pakai cara yang mana aja, aku rekomendasiinnya pakai cara DP sih ya Faisal. Ya, Itu DP aja. sih. Oh. Multiset itu emang materi yang nggak jelas, nggak usah disentuh dulu untuk sekarang. Tapi aku malah Yang kayak idenya gampang pakai multiset. Kayak dibagi ini terus kita cari yang minimal aja. Tapi ya DP ya gitu sih. Matematika Silvian. aneh, multiset Ya. aneh, multiset aneh. Aku nggak suka. Ya. Enggak. Udah, next. Next dong. Wait, aku lupa soalnya. Aku jelasin nggak? Ya. Jadi intinya kita punya Oh alay iya, kan, ya, kita aku ada ingat. alay. Oke, gas kalau gitu jelasin. Kita punya ini n Poisson, kok Poisson? Ya kita punya n ramuan. Terus ya kita dikasih K juga. Terus kita suruh nyari tahu ada berapa banyak kemungkinan non negatif integer yang segmennya itu panjangnya K pangkat X ya, di mana X-nya itu nggak negatifnya nggak sih? Ya garis. Maksudnya kalau dua ini dua Gitu? gini, Enggak gitu. gimana? Enggak. Gimana? Panjangnya terserah, panjang segmennya terserah, tapi sumnya itu adalah Oh, pangkat dari kebalik. Pangkat dari ini K pangkat sesuatu ya yang positif. iya, pokoknya gitu. Oke. Jadi observasi pertamanya dia mintanya itu contiguous segment atau bilangnya apa ya? Subarray. Subsegmen, Sub ya sama sih subarray, subarray subsegmen. subsegment gitu. Segmen maksudnya contiguous gitu ya. Untuk sebuah indeks dia bakal gini gitu bentuknya. Contoh kita punya begini. Berarti kalau biasanya kalau
kita kayak minta sum dari segini, kita minta sum gini, itu kan kayak kayak biasanya kita nge-prefix itu kan. Ya, aku langsung coba berpikir prefix. Aku coba iterasi dari sini, dari pertama. Karena kita pengen jawabannya kayak sum-nya itu K pangkat X positif. Itu berarti kayak pasti kita harus nyoba semua kemungkinan kah? Iya nggak sih? Kayak nggak mungkin ada cara di mana kita nggak nyoba semua kemungkinan kah? Kalau kita nyoba semua kemungkinan kah, berarti kan kompleksitasnya ada log K ya. Log K dari, Kecuali kalau K-nya 1 atau min 1. oh iya, itu karena rest-nya. 10 pangkat 9, 1/9. Log K dari 1/9. Ini masih kuat ya. K-nya 2. Kedua kan paling minimal. Iya 2. 2 kali 1/9 sekitaran 50-an deh. 50-an. Berarti ini masih kuat ya. Kita nyoba untuk semua kemungkinan K pangkat X. Nah sekarang gimana cara kita efisien? Contohnya kita ada di sebuah indeks gini. Kita pengen tahu, kita bisa bikin berapa banyak, apa tadi kok aku lupa sih. Kita bisa bikin berapa banyak segmen yang hasilnya K pangkat X. Intuisinya agak susah sih. Aku mainnya agak intuisif. Jadi aku pertama iterasi dari sini dulu A. Terus kita cek. Tadi kan kita udah nge-build prefix kan. Nanti aku jelasin kenapa. Kita ngecek prefix A. Prefix A main. Kita juga udah nyoba semua kemungkinan. Kita ini di dalam for semua kemungkinannya. Semua kemungkinannya kita misalin X. X itu berarti K pangkat. Ya K pangkat X. Berarti kan kita bisa kayak pref A minus X. Kita nyari banyaknya value yang kayak gini. Nanti aku jelasin kenapa. Berarti ya kita bisa pakai map. Mapnya isinya integer sama integer. Ini buat nyimpen ada berapa banyak segmen yang sum-nya itu ini banyaknya segmen. Wait gak? Ini Apa? tadi notepad-nya masih kosong nggak gini notepad-nya? Notepad. Wait, aku nggak share kah? Nah, maksudnya saya screen tapi notepad-nya belum Kak Yayan isi sama sekali. Oh iya. Yang soal H ini, yang soal H ini. Iya. Oke, makasih. Jadi ya kita coba untuk semua kemungkinan K pangkat X. Berarti kan kita udah ngorbanin kompleksitas log K dari 1/9 ini 50-an lah. Terus untuk semua kemungkinan K pangkat X kita ingin tahu berapa banyak segmen yang menghasilkan K pangkat X kan berarti kan. Ini caraku, kita iterasi dari ini 1 sampai N. Terus kayak contohnya kita diiterasi di B gini. Kalau kita iterasi di B gini, sekarang kita pengen tahu ada berapa banyak segmen yang hasilnya itu, yang hasilnya ini kan prefix B. Oh gini, prefix B minus, kok jelek ya? Prefix B minus sebuah prefix I, di mana I itu udah berlalu ya. Minus sebuah prefix I, contohnya ini di sini. Itu sama dengan K pangkat X yang kita brute force tadi. Iya enggak? Karena kalau kita nyoba indeks ini, kita udah punya prefix gini kan. Kita punya sum-nya segini.
Terus kita pengen sahamnya itu sebanyak K pangkat X. Kita pengen segmennya itu sahamnya sebanyak K pangkat X. Berarti kan untuk semua prefix di sini, di bawahnya yang udah kita lalui, ini ada prefix A sendirian, prefix AB. Terus kita pengen tahu dari C ini sampai mana kita bisa bikin jadi K pangkat X. Berarti kan kayak ini prefix C9 itu sendiri, di minus sebuah prefix lain, itu sama dengan K pangkat X. Iya nggak? Ada yang nggak dapat idenya nggak di sini? Bentar aku mau nanya. Oke. Tadi itu mencari kemungkinan apa sih K pangkat X itu kok bisa log K1S9? Masih kurang paham. Oh ini. Kan kita pengen sumnya, wait, mana masuk? Sum dari sebuah segmen itu K pangkat X kan. Ya, kita coba aja K pangkat X kemungkinan. Contohnya kalau K-nya 2. K-nya 2 kan berarti ada 2 pangkat 1. 2. Terus 2 pangkat 2. 4. Terus 2 pangkat 3. Ini 8. Kita coba untuk semua ini. Coba bentar Kak. Itu Ya. sebenarnya bukan 1S9 nggak sih? Soalnya kan sumnya sendiri itu kan 10 iya. pangkat 9 kali N. Kali 10 pangkat 9 kali 5. N. Oh ya, maaf Berarti ya. sekitar 10E15 gitu kan. Ya. Tapi ya sama Berarti aja ini sih, pakai masih langlang. bisa. Ini harus langlang berarti. Ya, Gimana next. Dava? Oke, Pak. Terus kan kita contohnya kita ada di indeks ini. Kita pengen tahu segmennya yang ngehasilin ini kan. Kita nyoba ke kiri dulu. Kita nyoba ke kiri. Berarti kan kita nyari pref C, pref IC ini semuanya di minus sebuah prefix lain. Jadi kan nanti kan dia kayak ke kiri gitu kan. Itu sama dengan ini. Paham nggak? Ada yang nggak paham nggak? Ada yang nggak paham? Kayaknya aman sih. Lanjut aja nggak apa-apa. Kayaknya aku kasih soalnya agak susah saya maaf. Oke, aku tambahin dikit. Kalian tolong ke notepad-nya. Notepad-nya. Terus kasih link ini. Tak tambahin link yang aku kasih di chat. Ini prefix sama sih? Ya, pakai caranya persis sama kayak Yayan. Nah, itu nanti masukin ke Oke. Ya. Oke. Ya, itu. Ya intinya kita kita nyoba untuk semua kemungkinan. Kalau segmen di kanannya itu ini, itu dia ke kiri bisa berapa buat ngehasilin K pangkat X. Intinya gitu. Jadi nanti jawabannya jadinya kayak gini. Jadinya kan pref B min pref I sama dengan K pangkat X. Kita pengen tahu ada berapa banyak pref I yang memenuhi. Ini for 1 sampai N ya. For J1 sampai N. Nah, kita pengen cari tahu ini pref J min pref I sama dengan K pangkat X. Nah, kita bisa bisa kita ubah setnya jadi pref J min K pangkat X sama dengan pref I. Dan kita tahu dua value ini kan, pref J kan indeks yang sedang kita iterasi, K pangkat X itu ya yang kita brute force tadi. Jadinya kita pengen tahu ada berapa banyak ini yang udah kita lewati. Ya kan? Ada yang nggak paham? Ini harusnya penjelasannya kayak step by step gitu nggak sih? Coba Ini step by step. Maksudnya harusnya kan penjelasannya kayak kita tadi ya udah benar sih, tapi coba kan kalau andaikan kita nggak ada negatif number, mungkin mereka tahu kalau nggak ada negatif number gimana caranya. Terus ini kan ada negatif numbernya, pakai cara ini gitu kan. Aku malah gak jelas kalau negatif number sama nggak negatif number hasilnya beda. Kayak sama aja Caranya sih. kayak yang dari dulu itu. Ya. Karena aku baru tahu
baru tahu ada cara yang kayak gini itu setelah ngerjain soal yang ada negatif numbernya. Jadi kayaknya beda perjalanan, tapi nggak apa-apa. Next. Ya, idenya dari Aku sini sih. aku nambahin sedikit. Ini itu coba tentang tadi udah dijelasin belum kalau subsegmen adalah prefix dikurangi prefix yang lain gitu, tahu udah dijelasin belum? Kayak Ada yang definisi nggak tahu nggak? subsegmen gitu. Ya. Ya, definisi subsegmen adalah kayak gitu. Ya kayak kalau kita tahu ini segininya sama segininya, terus kita tahu segininya, itu kan kita bisa ini kurangi ini kan. Jadinya kan nanti segmennya gini. Ya gitu. Ya, harusnya aku kasih soal prefix sum yang benar-benar basic harusnya ya, tapi nggak apa-apa. Jadi kan kita bisa cari Takutnya aku takutnya occurrence-nya. ya takutnya aku ada yang nggak paham gitu. Tapi Eh, kalau kalian merasa paham, gimana? Gali, Faisal, Dava paham kan? Dava atau Laili dan sebagainya. Respon dong biar kita nggak bingung Yang mana? sendiri. Yang mana? Paham Dava yang Laili mana? gimana? Ini Jadi prefix-nya. ya prefix ini. Kayak Oh, iya, coba. cara kita mencari apakah ada yang sumnya itu di dalam suatu subsegmen gitu, paham nggak? Hanya kalau kalian nggak respon kita sendiri Itu bingung. aku mau nanya sih, mau nanya soalnya Gimana? aja sih. Eh, Gimana? itu inti soalnya itu kan kita nyari banyak sub array yang ke pangkat x kan. Tapi itu aku Ya, agak gak paham yang di apa sih yang di sampel pertama yang 42 coba lihat. Nah, itu kan. Nah, itu kan berarti kan 2 pangkat x gitu kan. Berarti kan kayak 2 4 8 gitu. Nah, aku nggak paham yang itu 6 segmen. Itu yang 6 itu Kenapa? nggak ikut dijumlahin, Dava. Jadi yang dijumlahin itu cuma banyak segmen yang jumlahnya 2, yaitu 4. Banyak subsegmen yang jumlahnya 4, yaitu banyaknya adalah 3. Dan banyak subsegmen yang jumlahnya 8, yaitu 1. Jadi kan 4 tambah 3, 1. 4 tambah Oh 3 iya. tambah 1 sama 8. Aku kira dijumlahin. Oh iya iya benar-benar. Oke. Aman. Aman Jadi aman. aku coba, tadi kan udah jelasin semuanya sama Kak Yayan kan. Aku coba kayak ngeringkas lagi ya, benar-benar ngeringkas, coba nanti ditulis juga gak apa-apa. Step pertama kita brute force semua kemungkinan sum yang mungkin, yaitu. Kemudian step kedua kita cari berapa banyak yang subsegmen yang mungkin di setiap kemungkinan kapangkatnya itu, di brute force gitu, setiap first kemungkinannya. index-nya dari Nah, 1 sampai N gitu. ya. Kalau cara yang naif adalah n kuadrat kan kompleksitinya. Tapi kalau kita pakai cara yang pakai map ini adalah n log n. Jadi masih masuk gitu. Jadi nanti kompleksitasnya ini tuh n log n. Ya nggak sih kayak Ulangi. Iya ya, benar-benar. kompleksitas buat soal Ya. ini. Ya, kompleksitas mainnya. Ya. Jadi kita brute force semua k yang mungkin, semua sum yang mungkin, kemudian kita cari berapa banyak sih yang subsegmen yang jumlahnya itu sama dengan sumnya itu. Itu sih kuncinya cuma itu. Nah, cara buat nyari banyak kemungkinan di tiap subsegmen itu ada di link yang aku kasih. Kalau misalkan kalian belum paham di sini, kalian bisa baca di situ. Karena semua orang butuh waktu kan. Kalau misalkan lebih nyaman baca sendiri, ya nggak apa-apa di situ bisa baca. Atau nanti kalau misalkan masih belum paham lagi, ya bisa minta tolong ke aku atau ke Kak Yayan. Ya, udah itu aja sih yang aku ingin. Ya, aku perjelas lagi. Intinya kita nyoba untuk semua indeks. Kalau ini indeksnya itu ada di kanan, di paling kanan, itu dia ke kiri, itu ada berapa kemungkinan kapangkatnya sih nih. Jadi kalau ini eh, kita lagi iterasi di C, berarti kan segmennya gini. Terus kita nyari untuk semua kemungkinan prefix ini, itu yang ke kiri, ke arah kiri, bukan ke arah kiri juga sih. Yang segmen kayak gininya, itu bisa jawabannya kapangkat X. Ya gitu. Ada yang nggak paham, masih nggak paham. Jadi nanti kita kayak MP pref J
min K pangkat X. Ini jawabannya ditambah sama dengan ini. Tadi nggak paham? Kan intinya kan kita nyari ini kan. Ininya yang sumnya itu K pangkat X kan. Ya, kita bisa kayak kurangin aja. Ini dikurangin ini, itu kan nanti jawabannya ini yang K pangkat X. Ada yang nggak paham? Terus nanti di akhir iterasi, kita masukin ininya ke prefixnya. Kita masukin ininya ke segmennya. Jadi kita bikin gini lagi. Kalau kita bikin gini kan berarti MP pref J plus plus. Oh, main MP pref J ya, karena yang kita bikin ini nanti bakal dikurangi. Bakal jadi pengurang. Soalnya nanti waktu kita iterasi di sini kan ya kita ini bakal jadi pengurang kan. Biar kita bisa dapat segmen yang gini. Gitu. Ada yang nggak paham? Kayaknya ini prefixnya agak advance sih. 1500. Bisa diulangi lagi nggak, Kak? Yang mana? Hmm, Bisa tanya. Yang mana ada kan ada 3 step kan di sini, ada 3 step. Yang step pertama kan yang tiba-tiba jadi negatif pref Oh, J gitu. ini. Oh, Oh, wait. Gini, problemnya jadi kayak kita iterasi untuk setiap indeks, ya kan? Kalau kita ada di indeks ini, itu berapa banyak segmen ini ke kiri yang memenuhi. Maksudnya ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, itu ada berapa banyak yang hasilnya K pangkat X. Ya kan? Ini yang udah kita proses lagi kan. Nah, cara kita tahu ini gimana? Kan ya prefix D, main prefix C kan? Ya kan, Dav? Berarti Iya. kan C ini sebagai pengurang kan? Berarti kita masukannya kan main pref C. Karena C sebagai pengurang. Biar nanti kita bisa jawabannya jadi gini. Kan prefix D kan ini, prefix C kan ini. Kalau kita mau ini, ya C-nya kita jadiin sebagai pengurang. Kita masukinnya sebagai pengurang. Gimana, Dav? Terus ya kita cari yang ini hasilnya kemarin. Daripada kita iterasiin satu-satu gitu. Kalau masih nggak paham, kita bisa kayak catat dulu nggak sih ini kayak materi ini. Nanti kita bahas di pertemuan nextnya gitu. Buat itu apa kita bikin soal kita masukin soal lagi yang kayak gini gitu. Biar lebih ada contoh yang lebih bagus lagi. Ini kan soalnya udah advance sedikit kan soalnya. Well, aslinya ya aku akuin soalnya susah-susah sih. Aku nggak kayak aku nggak bercermin dari kemampuan kalian sih. Cuman kayak kalau kalian udah nyoba soal ini dan kayak tahu solusinya gini, itu kalian bakal kayak nyoba materinya, belajar materinya gitu sih. Aku pengennya kayak kalian belajar materinya semua dulu gitu baru nge-advance gitu sih. Ya, Jadi maaf benar. kalau emang kalian belum pernah dapat, karena emang aku desain buat kalian belum pernah dapat. Ya besok aku lebih gampang Nanti gitu. ya kalau misalkan masih belum ini kan tiba-tiba kalian langsung digojok materi baru gitu kan. Kalau misalkan ini yang materi ini belum dapat idenya, nanti bisa next meeting atau kapan gitu dibahas lagi dengan persiapan yang lebih matang gitu maksudnya. Soalnya Iya kan bisa ini bisa. kayak kita kayak nggak ada kalian belum dapat persiapan sama sekali di materi ini gitu kan, tiba-tiba langsung aja gitu kan. Nah, nanti dengan persiapan yang lebih matang mungkin ada suatu perbedaan gitu. Iya Kalau ya ini masih pasti. belum paham nggak apa-apa ya, Ya kita next normal. aja dulu. Ya, Ya normal, ya. next aja dulu. Ini emang didesain buat susah sih, bukan sesuai. Ya materi baru. Ini Bukan yang materi pernah baru. kalian pelajari.
Ini yang paling susah ya, aku minta maaf banget. Soalnya gimana, Riz? Kita dikasih t-test case ini Intinya ada definisi yang namanya perfect number dan semi perfect number semi setelah perfect. perfect. Ya, yang perfect number itu intinya jumlah dari faktor-faktornya. Yang perfect itu jumlah dari faktor-faktornya sama dengan Semi angka perfect subset. itu. Tapi kalau semi perfect, pokoknya ada. Kayak misalkan nggak semua, nggak perlu semua. Pokoknya intinya ada. Maka bilangan itu termasuk semi perfect gitu. Kan kalau Iya, ya, perfect oke, kan oke. semua faktornya gitu kan. Oke. Jadi contohnya 8, ini kan faktornya ada 1, 2, 4, 8. Terus kalau perfect itu dia minta semua faktornya ini sama dengan dia sendiri kan. Tapi kalau semi perfect dia bisa kayak cuman Enggak. subsetnya gitu aja. Enggak sama, yang 8-nya enggak usah. 8-nya enggak? Kan tidak sama dengan dirinya sendiri. Oh, oke, oke. Ya berarti ini kan. Ya, ya. Berarti dia minta Ya, semi beberapa perfect. subset dari ininya yang hasilnya dia sendiri gitu. Terus juga kita intinya dikasih bilangan X. Terus kita pengen Wait. gimana? Semuanya udah paham statementnya belum? Statement maksudnya semi perfect dan perfect number Oh gimana? ya, Udah paham belum? Dava paham, oke. Laili, Faisal kali. Faisal belum. Oke. Faisal belum. Oh. Kasih contoh. Contohnya angkanya di tes saja. 24. 24 sama dengan 24 itu kan faktornya apa aja sebutin? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 12. 4, 6, 8, 12. Terus Nah, subsetnya yang memenuhi kan berarti ada 12, 12, 8 sama 4. Kalau kita milih ini, ini, ini kan bakal jadinya kan kalau ditambahin 12 tambah 8 tambah 4. Ini kan hasilnya 24 kan, dia sendiri kan. Berarti 24 adalah semi perfect number. Kita bisa mengirim arbitrary, terserah di faktornya gitu. Gimana Faisal? Yang perfect gimana? Yang perfect nggak perlu. Yang perfect nggak dipakai di soalnya sih aslinya. Yang penting semi perfectnya. Yang dipakai semi perfectnya. Yang perfect semuanya. Oke. Jadi udah paham semua kan? Gali udah paham kan? Udah. Oke. Laili, Dava udah paham kan? Laili. Halo Laili. Ini. Oke, Laili Dava, aman. Oke. gimana Dav? Dava udah centang. Dava udah jempol. Oke. Aku nggak bisa baca reaction. Jadi ya kita dikasih bilangan X. Terus kita suruh nyari semi perfect terkecil yang kelipatan X. Ya kan, aku lupa. Kok terkecil? Enggak perlu terkecil nggak sih? Nggak perlu terkecil. Aku juga Terserah. agak lupa. Oke, baca lagi aja. Ya, terserah. Oh, terserah. Oke. Jadi kita pengen semi perfect yang kelipatan X. Berarti kan Terus kemungkinannya ada disuruh juga nyebutin apa ya? banyak itunya kan. Banyak apanya? Apa Aku lupa. banyak give you the subset you select gitu. Give you the Oh, subset you select. Ya. banyaknya subset yang diselect. Berarti kan ini ada 3 kan? Gitu ya, Mas? Bukan banyaknya, tapi literally semua subset yang diselect. Oh, 4, 8, 12. Ya, gitu. Oke. Disuruh outputin itu juga.
Berarti kan kemungkinannya kan ada X semi perfect atau enggak, 2X semi perfect atau enggak, 3X semi perfect atau enggak, 4X, 5X, 6X, 7X, 8X, 9X, 10X. Nah, eh, aku to the point langsung sih. Aku habis habis aku generate gini, aku bisa langsung decide kalau pasti kita bisa ambil 6X. 6X kita representasikan sebagai 3X tambah 2X. Ya nggak sih? Ya, ya. Ya, 6x sama dengan x plus 2x plus 3x. ya Tambah 3 x, plus 2 tambah plus x. X. Ya Nah, gini, gitu. ini kan jadinya kan 6X. Dan ini semua faktor dari 6X kan. Karena mereka punya X. Jadi ya si out aja. Si out 6X. Si out 3X, 2X, X. Udah sih gitu aja sih. Aku dapat dari ya aku generate semuanya ini. Terus ya dapat aja 6X sama dengan 3X plus 2X plus X. Ya gitu. Solusinya gitu aja sih. Ya. Ya paling susah Ada ya, yang maaf. ada yang Aku minta maaf. nggak paham nggak kenapa kok bisa 6x gitu? Ada yang nggak paham nggak? Dava paham ya, Dava ya berarti ya udah chat gitu berarti paham. Laili, Faisal, Galih, Paham, paham. Galih aman ya. Terus Laili, Faisal, lu, Faisal paham. Oke, Laili aman. Faisal gimana Faisal? Saya kurang aman. Kurang aman. Oke, Faisal kurang aman. Kurang amannya di mana Faisal? Kalau kurang aman respon aja Faisal. Ngomong, chat Langsung biar ngekat lebih. ngekat omongan gak apa-apa. Ya langsung ngekat aja kayak aku tadi kan tiap tiap ada yang kurang aman kan aku langsung ngekat Kak Yayan kan. Santuy. Santuy. Ya. Kurang amannya di mana Faisal? Apa perlu dijelasin dari awalnya dulu? Kenapa bisa gini? Bentar, saya baca dulu lagi. Oke, baca dulu ya. Kita kasih waktu bentar ya. Oke. Take your time. Oke. Kamu baca kita boleh ngomongin hal yang lain nggak, Faisal? Boleh. Oke. Tapi aku takutnya nggak fokus gitu. Jadi gimana dong? Gimana Kak enaknya Kak? Apa Di mute kita aja. diem dulu? Speakernya Ya, diem dikecilin aja dulu Faisal. ya. Ya. Kalau gitu dia nanti nggak dapat yang kita omongin dong. Ya udah kita diem dulu aja lah, kita diem dulu kita. Ya, dia suruh dengerin apa enggak? Oh ya. Itu notepad-nya dibuka dong dia. Nah, Wait.
Oke, gimana Faisal? Ada yang perlu ditanyakan nggak? Ada yang nggak paham? Saya malah tambah nggak paham. Nanti tolong kasih ini ya, yang Ya, ininya. pasti dikasih kok. Notepad-nya pasti dikasih kok. Mungkin nggak pahamnya di definisi semi perfect ya mungkin. Atau Gimana gimana? ya, Faisal? Definisi semi perfect itu yang kalau subset faktornya kalau ditambah sama dengan itu kan. Ya, Ya. Oke, Nah, berarti definisinya udah paham ya definisinya ya. ya. Kemudian perintah soalnya paham nggak perintah dari soalnya? Enggak. Nah, itu berarti di ini sini. perintah soalnya itu kita dikasih bilangan X. Terus kita suruh nyari bilangan semi perfect yang kelipatan X. Semi perfect yang kelipatan X. Suruh nyari itunya. Kayaknya berarti nggak ada min satu Pak ya? Kayak jawabannya berarti ada semua. Ya, pasti ada semua. Gimana, Faisal? Jadi nanti kayak X, ini kan kelipatan X, 2X, 3X, 4X, ini kan kelipatan X kan. Kita Ya, cari yang semi perfect mana? yang semi perfect. Ya, Wait, aku motong bentar, Jadi gini, kalau andaikan kita milih X, apakah X itu dijamin suatu semi perfect? Enggak, jawabannya adalah enggak ya. X itu bukan dijamin ya. merupakan suatu semi perfect. Kalau kita milih 2X, sama aja ya. 2 itu enggak dijamin semi perfect. Nah, gitu seterusnya. Tapi andaikan kita milih 6X, 6X itu pasti dijamin suatu semi perfect gitu. Kenapa kok dijamin? Karena ya itu ada statement di bawahnya itu. 6X itu sama dengan 3X plus 2X plus X gitu. Dan 3X itu kan sama aja kayak 6X dibagi 2 kan. Ya enggak Faisal? Ya. Kemudian 2X itu kan 6X dibagi 3 kan. Kemudian X itu kan 6X bagi 6. Jadi kan 3X itu faktor dari 6X. 2X itu faktor dari 6X juga. Kemudian X itu juga faktor dari 6X. Jadi memenuhi gitu kan. 3X, 2X sama X kalau dijumlahin adalah 6X. Kemudian itu semua juga faktor dari 6X. Sekarang kalau gini gimana Faisal? Ada suatu pemahaman yang lebih menyinari kepalamu atau tetap sama aja? Bagian itu paham sih. Oke, paham. Oh, malah itunya yang paham. Kayaknya ini aja Udah. deh. Lanjut aja dulu. Saya coba Lanjut. pahami soalnya lagi. Oke. Oh, kurang paham. Nanti ini soalnya aku share. berarti. Ya, share. Pasti di-share aman-aman. Oke, Oke, ngomongin jadi apa ini? reviewnya Oh ya, hari penutupan ini. dulu, penutupan dulu. Hari ini ada Binary Search the Answer. Ini yang soal ini greedy ya. Ada greedy. Ya, begini. Greedy. Terus F binary search the answer. Yang tadi ya kita nyoba kalau jawabannya segini itu bisa apa enggak gitu. Terus multiset, ini multiset nggak penting, nggak ya jarang keluar lah, jarang keluar. Bisa digantiin pakai DP kalau kalian mungkin matematikanya lebih kuat, enak pakai DP lebih enak. Terus ini ini brute force. Brute force terus buat nge-optimize-nya kita pakai map buat nyimpen. Buat nyimpen banyaknya yang memungkinkan. Terus ini ya. Yang H, oh ya ini prefix suffix juga ya yang H. Jadi ada DP-nya. Terus I ad hoc. Ya I intuisinya dari tadi sih kayak kita coba untuk semua kemungkinan, kita coba brute force-nya terus
Ya akhirnya nemu polanya. Ya berarti itu jawabannya. Aku dapatnya dari situ sih. Ad hoc gak ada materinya, jadi ini bisa dibilang IQ. Ya gitulah. Ad hoc itu kayak ya analisis gitu lah. Ya analisis nggak sih ad hoc itu? Observasi gitu atau apa? Lebih nebak-nebak juga IQ sih. ya? Ada yang IQ nggak sih, logis. Ya IQ. IQ. Lebih pokoknya intinya kalau jago ad hoc berarti IQ-nya tinggi gitu. Enggak kan? Ya nggak juga sih. Nggak juga. Ya, pokoknya ad hoc itu sebenarnya hoki-hokian juga loh. Kadang-kadang ada orang yang jago banget ad hoc tapi tiba-tiba ketemu soal ad hoc nggak tembus gitu ada. Kayak contohnya saya di Platnas ada banyak soal ad hoc nggak tembus gitu. Aduh, sedih. Loh, aku tebus ya bang. Apa gimana? Gak apa. Aku itu jelek banget sih. Aku ya jelek. Ya, IQ ku jelek. ya. Jangan-jangan ngomongin IQ di sini. Aku minder kalau ngomongin IQ, sumpah. IQ ku terakhir ngetes 111. Takut aku, mesti. Gak itu salah itu. Nah itu Serius Faisal benar itu salah. Faisal. Aku ngetes itu kelas SMP kelas 8 itu SMP kelas 8 itu aku final ke masuk ke KSN nasional loh itu. Wait, Enggak recordingnya aku stop ya. kenapa? Recordingnya aku stop. Gak ada yang diomongin lagi kan? Oh iya nggak Ada ada yang mau ngomongin diomongin apa-apa, nggak? stop aja. Ada pertanyaan nggak? Oh Nah, iya, ya. tapi pertanyaannya tentang ini ya, tentang Ethereum ini. Apa-apa kali? Oh, kalau beda, wait, nggak boleh. Habis Di luar ini topik. Beda. beda. Oh ya udah kita stop recording dulu aja berarti. Kita stop. Oke. Ini yang